Baik, selamat malam, saudara dan saudari terkasih, para sahabat konsep, para hamba Tuhan yang tergabung di dalam media konsep pada saat ini, ada di media Zoom maupun media Facebook. Kita patut mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan, sebab pada malam hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sehingga bisa berkumpul kembali membicarakan, mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran daripada firman Tuhan. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar sekolah Sabat pada pelajaran yang ketujuh, dan kesimpulan atau ringkasan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Matias Tanii. Beliau melayani di wilayah Jawa Tengah. Dan judul sekolah Sabat kita adalah pelajaran yang ketujuh, yaitu kesatuan daripada tubuh Kristus. Sebelum kita memulai diskusi kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon berkat dan kasih karunia Tuhan, supaya kami semua umat-umat Tuhan diberikan kekuatan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan, diberikan sukacita dalam mempelajari firman Tuhan, supaya kami semua mendapatkan sesuatu yang baik daripada usaha kami pada malam hari ini untuk mempelajari firman Tuhan. Berkati para hamba Tuhan, berkati Pendeta Muda Matias yang akan menyampaikan ringkasan, supaya kami semuanya dapat mengerti firman Tuhan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara dan saudari yang sudah tergabung pada malam hari ini, kita akan memberikan kesempatan kepada Pendeta Muda Matias Tanii untuk menyampaikan ringkasan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan berdiskusi. Jadi bagi saudara dan saudari sekalian, apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau respon, ya boleh langsung disampaikan di media kolom chat daripada Zoom ini, maupun di dalam media komentar, kolom komentar di Facebook. Boleh nanti dibuat pertanyaan dengan singkat, dengan 2 atau 3 kalimat, dengan kalimat tanya yang pasti. Baik, kita serahkan kepada Pendeta Muda Matias Tanii untuk menyampaikan ringkasan daripada pelajaran sekolah Sabat, pelajaran ketujuh, kesatuan tubuh Kristus. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono sudah memimpin dan memberikan kesempatan kepada saya. Dan selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep di mana saja yang malam ini boleh mengikuti pelajaran kita malam hari ini. Judul pelajaran kita yang ketujuh adalah kesatuan tubuh Kristus. Pelajaran yang ketujuh ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting, karena inilah satu penekanan penting di dalam buku Efesus. Secara khusus Efesus 4 ayat 13, kalau kita belajar buku Efesus dengan baik, ini menjadi ayat yang sangat penting dalam buku Efesus. Baik, ayat inti kita atau ayat hafalan kita dalam pelajaran pekan satu minggu ini adalah dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita lihat dari ayat inti ini kita dapat ingat baik-baik bahwa sebenarnya yang menjadi penggerak, yang menjadi inisiatif untuk mempersatukan tubuh Kristus atau gereja Kristus adalah Kristus sendiri. Karena Kristus yang memperlengkapi baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, dan tujuan memperlengkapi mereka adalah untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk itulah makanya baik nabi, baik rasul, baik pengajar, baik gembala tidak boleh memegahkan diri dalam hal ini. Karena sebenarnya Kristuslah yang memberikan kesanggupan untuk boleh melakukan pekerjaan, pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Baik, di pelajaran Sabat petang saya ringkaskan sedikit. Tubuh manusia digunakan oleh Rasul Paulus dalam buku Efesus untuk
maksud yang rohani. Dan dalam hal ini, Rasul Paulus melihat bahwa tubuh manusia dan tubuh Kristus memiliki berbagai bagian-bagian atau organ-organ memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan semuanya harus bekerja sama agar tubuh menjadi sehat. Untuk itulah makanya Rasul Paulus menekankan dalam buku Efesus, Kristus kepalanya, lalu yang lainnya tangan, dan lain sebagainya itu sebagai bagian-bagian tubuh yang seharusnya bekerja sama untuk apa? Kesehatan tubuh itu sendiri. Nah, Kristus adalah kepala tubuh yang menyediakan dan mengarahkan organ-organ yang lain yang memiliki fungsi yang berbeda-beda agar setiap organ menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai kebutuhan keseluruhan tubuh. Jadi untuk itulah makanya organ tubuh kita ini saling membutuhkan. Dan sangat baik sekali ketika Rasul Paulus diinspirasi oleh Roh Kudus untuk membawa tubuh sebagai apa? Sebagai gambaran di dalam tubuh Kristus. Kristus kepalanya dan bagian-bagian tertentu yang diperlengkapi dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk kepenuhan atau keutuhan tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala tubuh di dalam gereja juga menyediakan orang-orang yang memiliki karunia yang berbeda-beda untuk membantu mempersatukan tubuh dengan setiap bagian. Setiap anggota gereja menyumbangkan kemampuannya bagi pembangunan tubuh Kristus. Makanya di dalam gereja, setiap orang itu diberikan keunikan oleh Tuhan, diberikan karunia khusus untuk Tuhan untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Makanya jangan pernah kita berkata bahwa saya ini tidak ada gunanya di gereja. Sebenarnya Tuhan memberikan masing-masing kita karunia untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus ini. Baik, kita berpindah kepada pelajaran hari Minggu mengenai kesatuan roh. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 1-6, maka di dalam buku Efesus 4 ayat 1-6, Paulus mengingatkan agar orang-orang percaya di Efesus memelihara kesatuan roh dengan menunjukkan kebajikan yang membangun kesatuan. Jadi kesatuan itu akan terbangun atau tubuh Kristus itu akan sehat kalau ada kesatuan di dalam apa? Roh. Itu makanya Efesus 4 ayat 7-16, Paulus mengidentifikasi Yesus yang memang dan dipermuliakan sebagai sumber kasih karunia dalam diri orang-orang yang memimpin dalam membagikan Injil. Dan ia menjelaskan bagaimana mereka bersama-sama dengan semua anggota gereja berkontribusi pada kesehatan, pertumbuhan, dan kesatuan tubuh Kristus. Makanya orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan itu menjadi teamwork-nya Tuhan, menjadi agen kerja Tuhan untuk persatuan tubuh Kristus ini. Paulus mendorong orang-orang percaya untuk menghidupkan sikap pemersatu yang mencerminkan rencana untuk Allah. Dia memulai penekanan ini di sini dengan panggilan untuk mempraktikkan kebajikan yang menuntun pada persatuan seperti kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Dengan demikian, kerendahan hati dapat dipahami kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, maka dikatakan bahwa dengan demikian pelajaran kerendahan hati dapat dipahami sebagai kebajikan yang bukan kebajikan yang negatif, tetapi kebajikan yang positif, yaitu menghargai dan melayani orang lain. Baik, kita lanjut. Baik, selanjutnya pelajaran hari Senin, saya ringkaskan saja, nanti kita punya waktu banyak untuk boleh berdiskusi. Bersatu bersama dalam ungkapan satu. Nah, kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saya ringkaskan ada beberapa hal di sini. Efesus 4 ayat 1-6, ini adalah gagasan dalam satu kesatuan gereja. Yang pertama adalah persatuan adalah fakta rohani. Ya, satu. Makanya Efesus 4 ayat 1-6 itu Paulus membahas dengan sangat baik. Lalu yang kedua, persatuan menuntut pemeliharaan dan pertumbuhan. Ya, jadi kalau di dalam gereja ada persatuan, maka harus ada pemeliharaan di sana dan ada pertumbuhan. Kalau gereja bersatu tapi tidak ada pemeliharaan dan pertumbuhan, itu namanya bukan apa? Persatuan yang membangun. Nah, dalam mewujudkan persatuan ini, kita tidak luput dari kegagalan. Namun apapun kegagalan itu, kita harus bersukacita bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan Allah dan mempersatukan gereja. Bersukacita dalam kesatuan roh, hal ini akan memampukan kita untuk kembali semangat dan bekerja keras untuk menumbuhkan kesatuan. Jadi di dalam persatuan ini jangan lupa bahwa
ketika kita mau bersatu dalam gereja, ada saja tantangan, ada saja hal yang akan dihadapi. Tetapi setiap kegagalan itu jangan membuat kita untuk patah semangat. Karena di dalam mengerjakan persatuan ataupun menumbuhkan kesatuan di dalam gereja, pasti ada tantangan. Tapi kita jangan sampai menyerah, karena pekerjaan ini adalah mulia adanya. Baik, next slide. Baik, Kristus yang dipermuliakan pemberi pemberian. Nah, kalau kita belajar di pelajaran sekolah sahabat kita dalam buku Efesus 4 ayat 7-10 itu dijelaskan mengenai hal ini. Dan pelajaran sekolah sahabat kita, dia menyentuh juga kepada kitab Mazmur 68 ayat 18. Sehingga sini saya ringkaskan saja, nanti mungkin kita lebih banyak waktu diskusi nanti ya. Kenaikan Yesus, kalau kita baca di Mazmur pasal 68 ayat 18 di situ, maka kita dapati di sana, dikatakan di sana, Mazmur 68 ya, ayat 18. Kalau kita baca di sana, kita temui di sana bahwa Engkau telah naik ke tempat tinggi yang telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Jadi sebenarnya Yesus itu dipermuliakan terlebih dahulu, ya. Yesus bangkit dan dipermuliakan. Lalu penurunan ini yang dimaksud adalah Yesus yang memberikan karunia dan mengisi segala sesuatu. Makanya di ayat inti tadi saya tekankan bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat kita jadikan sebagai hal untuk kita membanggakan diri. Karena sebenarnya mengerjakan persatuan ini sebenarnya Kristus sendiri. Itulah makanya belajar buku Efesus, saya tekankan sekali lagi. Buku Efesus 4 ayat 13 bagi saya, itu adalah ayat inti daripada buku Efesus. Makanya kalau kita baca buku Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, kita temui di sana bunyinya sangat baik sekali. Buku Efesus 4 ayat 13, dikatakan di sana, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi sampai gereja atau tubuh Kristus ini memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Jadi Yesus yang memulai inisiatif ini, dia yang memberikan karunia untuk pembangunan persatuan ini, dan pada akhirnya kemuliaan itu harus kembali menjadi milik Yesus Kristus. Ini yang harus kita ingat baik-baik penekanan dalam buku Efesus. Next slide. Baik, pelajaran hari Rabu, pemberian dari Kristus yang dipermuliakan. Nah, kalau kita baca tadi ayat inti itu diidentifikasi dengan baik ya. Paulus mengidentifikasi 4 kelompok orang berbakat sebagai bagian dari harta karun Yesus yang dipermuliakan yang diberikan kepada gerejanya. Yaitu ada para rasul, nabi, ada nabi, ada rasul, penginjil, gembala, dan guru. Karunia-karunia tersebut adalah pemberian Yesus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, makanya selalu saya tekankan, ketika kita memiliki konsep seperti Yohanes Pembaptis, ya, biarlah semakin besar dan aku semakin kecil. Kita harus ingat, pemberian itu datang dari Kristus. Dan yang harus dipermuliakan itu Kristus, bukan diri kita. Dan Paulus selalu menekankan bahwa bagiku hidupku adalah apa? Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Paulus bukan hanya menekankan hal ini kepada orang Efesus, tapi dalam diri Paulus sendiri dia menekankan bahwa sebenarnya yang harus dipermuliakan itu adalah Kristus sendiri. Next slide. Ya, pelajaran hari Kamis sudah mau selesai, supaya kita lebih banyak waktu berdiskusi. Bertumbuh dalam Kristus, Efesus 4 ayat 14. Paulus memandang lingkungan yang memiliki teologi yang bertentangan merupakan serangan terhadap orang percaya. 3 gambaran bahaya teologi yang bertentangan. Jadi di pelajaran sekolah sahabat kita, Paulus memberikan bahwa ada bahaya-bahaya yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah ketidakdewasaan atau ketidakdewasaan masa kanak-kanak. Yang kedua, bahaya di laut lepas, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Jadi rupanya di zaman atau di jemaat Efesus atau di buku Efesus, Paulus sedang mengingatkan bahwa hati-hati terhadap hal-hal ini. Ditipu oleh orang pintar yang mempraktikkan sulap dengan tangan seperti penjudi, licik atau tipu daya. Jadi ini hal-hal yang menjadi serangan terhadap orang-orang percaya di zaman itu. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini juga menjadi
bagian orang-orang percaya atau kita di zaman ini. Ya, kadang-kadang orang tidak dewasa secara rohani, sehingga dikit-dikit ya ngambek, tidak mau dengarkan gereja dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita temui di gereja. Lalu pengajaran-pengajaran, ya, ada satu ajaran yang mungkin dibawa oleh seorang pendeta yang mungkin memiliki gelar yang luar biasa, ya kita lebih memilih mengikuti ajaran itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab atau dasarnya tidak kuat. Oke, boleh next slide. Nah, Paulus percaya bahwa perpecahan adalah tanda kesalahan yang paling penting. Jadi Paulus juga menekankan bahwa perpecahan itu berarti ada hal yang salah di sana. Nah, apa yang memelihara serta menumbuhkan tubuh serta membantunya bersatu adalah baik. Jadi kalau ada di dalam gereja atau di dalam hidup umat Tuhan yang menuntun kepada kesatuan atau terlibat dalam membantunya persatuan di dalam gereja, maka itu dipandang atau dalam penjelasan sekolah sahabat kita ditekankan bahwa Paulus melihat hal itu baik. Nah, apa yang menguras dan memisahkan adalah jahat. Jadi kalau di dalam tubuh Kristus ini, kalau ada yang berbeda visi dan misi daripada yang Yesus mau atau daripada sang kepala itu, maka itu adalah jahat. Itu tidak baik. Nah, untuk berpaling dari pengajaran yang memecah belah, datanglah kepada guru-guru yang teruji dan terpercaya. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 11 itu diarahkan kepada orang-orang sebagai harta Kristus. Ada nabi, rasul, guru-guru, pengajar. Guru-guru tersebut akan maju menuju kedewasaan Kristen sejati dan mencerminkan atau memainkan peran yang efektif dalam tubuh Kristus. Makanya kalau ada yang membingungkan, tanya kepada pendeta, tanya kepada orang yang apa? Yang mengerti dengan baik Injil ini, yang mengerti dengan baik atau diberikan karunia khusus. Jangan tanya kepada orang-orang yang tidak paham apa-apa. Yang ada adalah menuntun untuk memisahkan. Dan itu adalah jahat kalau sesuai dengan penjelasan sekolah sahabat kita. Next slide. Baik, saya pikir sudah pendalaman. Nah, dalam dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di dalam pendalaman atau di pelajaran Jumat itu dia kutip lagi, diulangi mengenai Efesus 4 atau di dalam Efesus 4 ayat 9, lalu dikaitkan dengan Mazmur dalam kitab Mazmur 68 tadi. Tetapi kalau kita baca dengan baik pelajaran sekolah sahabat kita, sebenarnya ini bukanlah menjadi hal masalah. Karena sebenarnya penekanan pelajaran sekolah sahabat kita sesuai dengan tema di depannya, maka kita harus ingat bahwa adalah kesatuan. Makanya bagi saya, pelajaran kita malam ini yang menjadi inti adalah Efesus 4 ayat 13. Tujuan daripada pembangunan tubuh Kristus, tujuan dari persatuan tubuh Kristus adalah sampai semuanya mengenal dengan baik anak Allah. Dan kembali lagi anak Allah itu harus apa? Dipermuliakan. Oke, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan perlu kita diskusikan, inilah waktu yang terbaik untuk kita gunakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias Tani yang sudah menyampaikan ringkasan yang sangat mendetail. Ya, baik. Kita akan mulai diskusi. Ya, kita mulai dengan satu pertanyaan buat Pendeta Muda Matias Tani, nanti disambung oleh Pendeta Muda Cimiuta Barat. Ya, tentang definisi dulu. Ya, mungkin kita lebih memperjelas ataupun mendetail apa yang dimaksud dengan kesatuan tubuh Kristus dan kesatuan roh. Ya, apa yang dimaksud dengan kesatuan daripada tubuh Kristus dan kesatuan roh. Ya. Boleh dibantu pendeta? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik ini. Kalau kita ikuti dengan baik pelajaran sekolah sahabat kita, maka kesatuan roh itu adalah bagian yang menjadi hal inti untuk mendapatkan kesatuan dalam tubuh Kristus. Makanya sebelum Yesus naik ke sorga, hal yang ia janjikan adalah dikirim penolong yang lain. Yaitu apa? Kesatuan roh. Dan kalau kita lihat baik-baik dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ditekankan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa semua
orang-orang percaya akan mencapai persatuan kalau mereka bersatu di dalam roh Kristus atau di dalam roh sendiri. Ya, jadi kalau tanpa persatuan roh, maka tidak akan ada kesatuan dalam tubuh Kristus. Karena orang yang bersatu di dalam roh yang dicatatkan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini, kalau kita baca dengan baik-baik, kemampuan yang berbeda-beda ini kalau tidak dipersatukan oleh rohnya satu untuk memuliakan Tuhan, maka yang ada adalah roh yang lain. Dan bisa jadi itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Yesus sang pemberi. Jadi saya pikir ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan roh, melalui kesatuan roh lah, maka akan terjadi kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itu yang mungkin saya bisa jawab. Mungkin akan dibantu oleh penjelasan lain daripada hamba Tuhan. Terima kasih. Mungkin di-unmute dulu Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Matias Tanii untuk jawabannya yang baik. Kita ke Pendeta Jimmy Huta Barat. Silakan Pendeta, barangkali mau menambahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat malam sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini. Kita mempelajari kembali pelajaran kita di pelajaran yang ke-7 ya, kesatuan tubuh Kristus. Nah, pertanyaan tadi adalah apa itu bersatu atau satu tubuh dan satu roh ya. Jadi memang kesatuan tubuh itu dia harus memiliki roh supaya hidup ya, sama seperti Adam ketika diciptakan, Tuhan harus berikan roh supaya hidup. Ya, ada peran Tuhan di sana supaya debu tanah yang sudah dibentuk itu hidup. Ya. Nah, demikian juga dengan tubuh atau yang disebut jemaat. Ya, kita satu tubuh, kita satu di dalam jemaat, maka kita pun harus hidup di dalam kehidupan roh di mana Tuhan ada di dalamnya. Ya, supaya apa? Supaya bisa kita menjalani kehidupan itu dengan hidup ya. Ya, tidak kemudian menjadi roh yang menjadi tubuh yang mati ya. Jemaat itu bisa tidak bertumbuh kalau tidak ada roh. Ya, itulah sebabnya kedua hal ini harus ada. Sama seperti kita ini kalau tidak ada roh di dalam tubuh kita jiwa yang mati nih. Ya. Terus sebabnya harus ada roh, harus ada nafas kita, harus ada Tuhan yang menghidup di dalam hidup kita agar kita bisa hidup, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas dan banyak hal yang lain. Jadi seperti itu juga dengan kehidupan jemaat. Ya, tubuh Kristus harus memiliki roh. Roh itu juga bisa diartikan sebagai spirit atau semangat. Semangat yang berasal dari Roh Kudus juga, Roh Kudus sendiri atau Tuhan sendiri untuk kita jalankan di dalam kehidupan di jemaat itu. Jangan sampai kita di dalam tubuh Tuhan tidak memiliki roh sehingga menjadi jemaat yang mati atau jemaat yang tidak memiliki semangat di dalam kehidupan di dunia ini. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, oke. Mungkin saya sekaligus menambahkan untuk diskusikan karena begini, saya punya kekhawatiran sebenarnya ini ada kaitannya dengan kitab Yohanes pasal yang ke-14 di ayat 15 sampai dengan yang seterusnya, di mana Tuhan di sana menjanjikan ataupun datangnya Roh Kudus itu. Ya, datangnya Roh Kudus itu.
Dan di dalam doanya, salah satunya adalah doanya, Tuhan Yesus itu mengharapkan supaya kita semua dipersatukan di dalam tubuhnya, tubuh Allah. Dan ketika dia mengatakan bahwa roh itu akan datang, ya, di ayat 19, pasal 14 ya. Di sana mengatakan bahwa ada 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Roh Kudus inilah yang mengikat, Roh Kudus inilah yang menyatukan seluruh umat-umat Tuhan. Dan saya pikir ini juga nanti kaitannya dengan ayat-ayat berikutnya, di mana Tuhan itu juga memberikan karunia-karunia roh, karunia-karunia rohani, ya, memberikan kuasa kepada guru-guru, kepada nabi-nabi, kepada pengajar-pengajar, penginjil-penginjil dan sebagainya, ya, diberikan karunia yang sama daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini saya pikir inilah yang memiliki kuasa untuk mempersatukan semuanya antara kita sesama umat Tuhan, dan antara kita dengan Tuhan Yesus, dan juga dengan Allah Bapa. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, menguasai manusia, maka disitulah kita akan menjadi satu, ya, menjadi satu yang tidak terpisahkan, ya, dengan Yesus maupun dengan Bapa. Roh Kudus ketika memerintah kita, maka kita akan terhubung dengan Yesus dan dengan Bapa dan dengan umat-umat Tuhan. Kita diikat menjadi satu dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Nah, saya pikir definisi daripada kesatuan tubuh Kristus dan kesatuan daripada roh ini memang betul tidak bisa dipisahkan, dan perlu diperdalam untuk masalah definisinya, karena di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini untuk definisi tidak terlalu dibahas secara jelas, padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana ciri-ciri gereja yang mempunyai kesatuan roh. Nah, ini Roh Kudus itu kita tidak bisa melihatnya, tetapi gejala-gejala dan pekerjaannya seperti angin, ya, kita bisa merasakannya, begitu. Nah, barangkali kita boleh merumuskan ataupun memberikan informasi kira-kira apa ciri-ciri bahwa di dalam jemaat itu memiliki kesatuan roh, ya. Barangkali ke Pendeta Matias Tani'i, kemudian nanti ke Pendeta Jimmy Huta Barat, dan juga para hamba Tuhan yang lain yang barangkali mau bersedia untuk menambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Dwi atas sudah membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kalau kita baca buku Kisah pasal 2, itu adalah hari, kalau dari pasal 1 itu kan Roh Kudus dijanjikan, Yesus terangkat ke sorga, lalu hari Pentakosta di Kisah pasal 2, kalau kita lihat di situ, orang yang setelah dicurahkan kuasa Roh Kudus itu powerful, luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah, dikatakan bahwa 3.000 orang bertobat. Dan di akhir daripada Kisah pasal 2, itu dituliskan ciri-ciri jemaat yang pertama yang kecurahan Roh Kudus. Kalau kita baca secara khusus dari ayat 44, itu luar biasa. Dikatakan di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ciri-ciri jemaat yang kecurahan Roh Kudus, maka atau satu rohnya, maka milikku adalah milik kita semua. Milik mereka akan dipergunakan untuk kemajuan persatuan ataupun kemajuan jemaat itu sendiri. Lalu ayat 45 dan ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di masing-masing cara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi luar biasa. Alkitab memberikan contoh cara hidup jemaat yang pertama. Dan sebelum ini terjadi,
mereka terjadi yang namanya apa? Kecurahan Roh Kudus. Ini bukti yang sangat baik sekali untuk menggambarkan sesuai dengan pertanyaan kita ciri-ciri jemaat yang mempunyai kesatuan roh. Ini yang mungkin saya bisa bagikan informasinya dari Alkitab, mungkin dari yang lain. Tuhan berkati. Ya, silakan Pendeta Jimmy. Baik. Apa ciri-ciri dari jemaat yang memiliki kesatuan roh? Tadi sudah disampaikan ya. Milik sendiri menjadi milik bersama ya. Nah, itu mungkin sudah advance memang ya, apa namanya? Bagaimana milikku menjadi milikmu itu luar biasa. Ya. Jadi memang harus mencapai ke sana. Tetapi sebelum mencapai ke sana, dalam pelajaran kita hari Minggu itu ada beberapa hal ya yang diberikan oleh Paulus ketika jemaat di dalam kesatuan roh ya. Di sana ada kerendahan hati, di sana ada kelemah lembutan, dan di sana ada kesabaran ya. Efesus pasal yang keempat ayat 1-3 ya. Di ayat 2-nya, hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadi 3 fondasi ini ditampilkan di ayat 2 ini. Ya. Lalu kemudian ayat yang ketiganya, berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya. Jadi ada kaitan 3 hal di atas dengan kesatuan roh di ayat yang ketiga ini. Ya, ayat 2 dan 3. Coba kita melihat di dalam kehidupan jemaat. Sudah ada tidak kerendahan hati di sana? Jangan-jangan yang satu dan yang lain berlomba-lomba untuk memamerkan apa yang mereka bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya kan? Ya. Kita bisa berlomba-lomba untuk berbuat baik, tetapi tidak untuk menunjukkan siapa kita. Ya. Itu kerendahan hati. Lalu kemudian kelemah lembutan. Nah, ini sangat penting menjadi hal yang perlu dipahami ya. Kelemah lembutan. Tuhan itu tidak pernah bekerja dengan orang yang suka kolerik ya, suka marah-marah ya. Tuhan tidak pernah bekerja. Makanya Musa itu selalu Tuhan tegur kalau dia apa? Kalau dia marah. Ya. Yesus tidak pernah marah kan? Berapa kali Yesus marah di dalam Alkitab? Hanya sekali aja. Itu pun marah yang ramah, istilahnya ya, marah yang ramah. Karena kelemah lembutan yang dia terapkan di dalam kehidupannya. Musa adalah orang yang temperamental, tetapi dia adalah seorang yang paling lembut hatinya, dicatatkan dalam Alkitab di muka bumi ini, tidak ada yang seperti dia. Ya, artinya kelemah lembutan itu sangat diperlukan di dalam kehidupan jemaat. Jadi jangan sampai kita mentoleransi orang-orang yang seperti itu kok sifatnya. Di dalam jemaat memang harus ada orang yang apa? Yang suka marah-marah, nggak bisa. Ya. Sifat Tuhan di dalam kesatuan roh umat-umatnya harus ada kelemah lembutan. Tidak berarti satu orang lemah lembut, yang lain boleh kasar, ya boleh suka marah. Ini satu paket, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu harus dimiliki oleh setiap orang, bukan sebagian. Ya. Lalu yang ketiga adalah kesabaran. Ya, sabar menderita, sabar dihina, ya, sabar untuk tetap di dalam iman, itu kesabaran juga. Ya. Sehingga mencapai kesatuan roh lah jemaat itu kalau menampilkan hal-hal yang tadi sudah kita pelajari itu. Ya. Nah, ini mungkin tambahan sedikit. Terima kasih. Ya, saya kadang-kadang membayangkan ya, kalau semua orang itu dikuasai oleh Roh Kudus dan akhirnya bersatu,
ya di dalam jemaat Tuhan itu. Ya, saya membayangkan kira-kira efeknya seperti apa. Pasti luar biasa pekerjaan Tuhan, kemudian semuanya hidup damai sejahtera satu sama lain, ya, tidak ada perselisihan, semuanya fokus untuk mencari Tuhan, semuanya fokus untuk memuliakan nama Tuhan, ya, semua fokus menggunakan talenta-talenta karunia rohani yang diberikan, ya, dengan untuk melayani Tuhan. Saya pikir akan ada suatu efek yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Baik, kita kembali ke pertanyaan, ya. Di sini ada pertanyaan yang masuk, ya. Saya kurang begitu paham untuk pertanyaannya ini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih dulu. Siapa yang dimaksud gembala di jemaat Efesus pada saat itu? Ya, oke. Ya, barangkali ada yang mau membantu. Nanti pendeta muda Matias Tanii. Ada di sini ada Maro Papastorus. Ya, siapa yang dimaksud dengan gembala? Begitu. Saya kurang tahu kira-kira ayatnya dari mana ini ambilnya. Ya, mungkin barangkali ada yang bisa memberikan informasi. Ya, barangkali pendeta Maro. Baik, mungkin yang dimaksudkan dari pertanyaan itu merujuk kepada keseluruhan di dalam jemaat, ya. Siapa yang menjadi gembala dalam jemaat? Dalam hal ini merujuk kepada di Efesus. Tentu kita tahu bahwa yang menjadi gembala di sana yaitu para pelayan-pelayan Tuhan, nabi-nabinya, lalu hamba-hamba pemberita Injil dan sebagainya. Itulah yang menjadi gembala yang mengajar akan firman Tuhan, yang mengajak untuk umat-umat di sana, orang-orang percaya menjadi satu dalam kesatuan Yesus Kristus. Jadi ketika kita melihat bagaimana kesatuan di dalam kesatuan tubuh Kristus, maka di sana dibutuhkan yaitu gembala, ya. Tanpa ada peran gembala, maka kesatuan itu tidak akan terjadi, karena di jalan jemaat itu sendiri bermacam-macam tipe-tipe atau karakter umat di sana. Jadi si gembala inilah yang berperan untuk menggembalakan, bahkan untuk menjadi penengah, ya, agar gembala-gembala domba-dombanya tidak bertengkar atau berkelahi, ya. Karena penting sekali di dalam satu jemaat itu, ya, memiliki satu role model, ya. Role model itu gembala itu sendiri yang menjadi role modelnya. Terima kasih. Ya, saya mungkin baru menyadari apakah yang dimaksud ini di dalam Efesus 11 atau siapa gembala yang ada di jemaat Efesus, atau yang dimaksud gembala-gembala yang terdapat di dalam Efesus 11, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ya, mungkin di sini kira-kira yang dimaksud dengan gembala-gembala di sini ini siapa, ya, gitu, ya. Mungkin pertanyaannya kali, ya. Ya, barangkali mungkin pendeta Matias mau menambahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ya memang kalau ditanya siapa mereka, ya memang hanya dibilang di situ gembala. Ya, tapi kurang lebih jangan sampai kita teralihkan fokus, karena Paulus sedang menekankan bahwa baik itu nabi, rasul, baik itu pemberita-pemberita ini, gembala, pengajar-pengajar, ini adalah kelompok-kelompok yang dikatakan oleh Paulus untuk apa? Untuk kita ingat bahwa mereka inilah orang-orang yang dipilih Tuhan, diberikan karunia khusus untuk apa? Menjadi pelayan Tuhan. Dan jangan lupa bahwa ada ekspresi ketika Paulus pernah katakan juga kepada Timotius, ya, gembalakanlah jemaat ini, ya. Jadi saya pikir memang tidak secara gamblang dikatakan siapa gembala-gembala di sini, tapi
yang menjadi fokus yang perlu kita ingat adalah bagaimana Allah memperlengkapi orang-orang ini. Ya, dikelompokkannya ada nabi, rasul, ada pemberita Injil, ada pengajar dan juga gembala-gembala di sini dimaksud. Jadi itu yang mungkin saya dapat pahami dari Efesus 4 ayat 11. Ya, baik. Saya coba untuk mencari terjemahan lain, misalnya bahasa Indonesia sehari-hari menyebutnya bahwa gembala di sini adalah pemelihara jemaat. Ya, ya dimaksud di sini sepertinya adalah pada zaman itu karena belum ada pendeta-pendeta, ya diangkat adalah diakon-diakon dan juga ketua jemaat, ya di gembala mereka ada rasul-rasul dan juga ada seperti Timotius, itu mereka adalah para juru kabar Injil. Mereka memberitakan Injil dan menciptakan jemaat. Jadi saya pikir gembala-gembala di sini adalah mereka orang-orang yang ditugaskan untuk memelihara jemaat itu, di stay di sana, tinggal di sana. Bisa saja ini adalah ketua-ketua jemaat maupun ya diakon yang dipilih pada saat itu. Baik, mungkin barangkali dari pendeta muda Alex barangkali mau ada menambahkan mengenai pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Kira-kira apa yang menarik dalam pelajaran ini? Oke, terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii dan juga kesempatan yang sudah diberikan oleh hamba Tuhan Pendeta Dwi Cahyono. Dari pelajaran kita ini saya mendapati ada satu hal yang menarik yang Paulus bawa dalam pemahaman pelajaran kali ini di pelajaran sekolah sahabat kita yang kita dapati bicara mengenai kesatuan ini sangat dekat. Sebenarnya begini, pelajaran ini sebenarnya amat sangat relate sama keadaan kita sekarang dalam konsep praktikalnya, ya, berbicara mengenai kesatuan. Nah, ketika kita memahami kata kesatuan ini, maka wujud yang akan bisa kita bawa atau narasi yang akan kita bisa dapati itu selalu mengarahnya kepada jemaat. Nah, jemaat ini sudah barang tentu sebagai seorang gembala jemaat, kita tahu betul, kita rindu ada sebuah kesatuan, kan begitu ya. Nah, di sini rupanya pemahaman yang boleh disampaikan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini, kesatuan yang mau dimaksud itu bukan hanya sekedar dalam satu kelompok besar atau satu gereja yang secara sederhana, tapi ini lebih mengarahkan Paulus mau mengajak kepada si pembacanya itu adalah kita mempunyai kesatuan di dalam ajaran. Nah, begini, ketika kita masuk ke dalam konsep satu ajaran yang Paulus sampaikan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12, maka itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa masuk ke dalam satu kesatuan yang lebih besar lagi, yang lebih kompleks lagi. Tidak hanya berbicara salah satu denominasi atau salah satu bagian orang tertentu atau sebagian kelompok tertentu, tapi ini sedang bicara mengenai bagaimana Paulus memberikan ajaran kepada si pembacanya yang membaca konsep Paulus dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ini, mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita satu di dalam satu pengajaran. Dan kita mendapatkan privilege yang lebih ketika kita masuk dalam konsep kekristenan. Nah, maka ketika kita masuk dalam konsep yang lebih istimewa lagi, maka tidak adalah satu kekristenan yang akan mempunyai pengajaran yang lebih berbeda karena kita sedang membangun tubuh Kristus itu. Nah, begitu ya. Nah, dalam konsep membangun tubuh Kristus yang sempurna itu, maka kita perlu memahami pengajarannya, kan begitu ya. Nah, ketika pengajarannya benar, maka akan ada sebuah kesatuan. Akan jadi masalah ketika ajarannya beda, sehingga tidak akan muncul kesatuan itu sendiri, begitu ya. Nah, saya coba merenungkan waktu ada pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari di dalam
Kristus yang dipermuliakan, pemberi-pemberian. Nah, di sini ada satu pemahaman yang baik bagi kita semua. Kenapa gereja pada umumnya sering sekali akan ada banyak konflik di sana? Karena ternyata yang kita dapati, kalau saya sudah menggembalakan mungkin kurang lebih 4-5 tahun ini, saya melihatnya karena kurangnya persatuan dengan fokus menuju fokus kepada Kristus, maka gereja akan mendapatkan masalah di sana. Ketika gereja tidak dipersatukan untuk fokus kepada misi Tuhan, maka gereja itu akan lambat laun akan mempunyai masalah dan tidak akan pernah mencapai sebuah kesatuan. Nah, disinilah yang kita perlu ingatkan kembali. Ya, di gereja-gereja ketika kita boleh pindah ke tempat satu ke tempat yang lain, mari kita ajak gereja itu untuk fokus kepada misi dan visi. Nah, mungkin pelajaran pentingnya juga bagi sahabat-sahabat konsep yang mungkin ada di gerejanya belum menaruh visi misi dari gereja kita kenapa ada dan berdiri, maka itu perlu lagi dimunculkan, diwujudkan melalui bingkai ataupun melalui bacaan. Supaya apa? Supaya anggota jemaat, supaya gereja ini mempunyai satu kesatuan dalam visi misi Tuhan. Nah, di situ gereja akan terminimalisir dari namanya konflik. Akan banyak konflik di jemaat ketika tidak ada fokus dan tidak ada tujuan bagi itu. Diajak kerja jemaat itu. Diajak melayani jemaat itu, maka konflik akan kurang. Tapi kalau jemaat hanya untuk melayani satu dengan yang lain, maka gemuk sendiri itu namanya. Ya. Gemuk sendiri artinya gendut sendiri dia. Yang artinya apa? Sama seperti tubuh. Tubuh kalau gemuk sendiri, dia tidak bisa mengontrol dan tidak bisa bertarak. Jadi masalah kesehatan terjadi dalam tubuh. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan jemaat. Makanya saya sangat senang sekali satu pekabaran dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini bicara mengenai kesatuan tubuh Kristus yang dimana satu dengan yang lainnya saling membantu, saling menolong, saling mendoakan dan sebagainya. Dan kita perlu hal itu menjadi acuan bagi kita semua. Jangan kita gemuk sendiri, Bapak Ibu. Dalam pengertian atau sahabat-sahabat konsep kita tidak bertarak dalam hal itu dan pada akhirnya kita ini seperti bahasanya mumi ya. Hidup tubuhnya, rohaninya tidak jalan. Mungkin itu, Pak Pendeta Dwi Cahyono. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tambahannya Pendeta Muda Alex bahwa kalau kita memang membaca Efesus 4 ini, ya, misalnya di ayat yang ketiga itu disebutkan di sana tentang kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kemudian titik 2 di sini ternyata kesatuan roh itu ada satu tubuh dan satu roh. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua Allah, dan lain sebagainya. Jadi baru nanti di situ dijelaskan bagaimana itu selanjutnya, yaitu harus berlanjut di dalam di ayat yang yaitu tentang pengajaran ya. Di ayat yang ke-14 ya, sehingga kita itu tidak diumbang-umbangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dan kejikan dan sebagainya yang menyesatkan. Begitu. Jadi fokusnya memang di kesatuan di pengajaran, tetapi pada saat ini kita membicarakan di awal-awal tadi ada kesatuan jemaat juga saling membantu, berarti di situ adalah kesatuan jemaat, rukun, rendah hati dan sebagainya, ya itu berbicara dengan kesatuan jemaat. Jadi kalau mungkin kita rangkum di sini, ya barangkali di sini kita bisa menemukan bahwa yang disebut dengan kesatuan roh itu harus dia satu tubuh dalam Tuhan, tidak terpecah-pecah, kemudian memiliki ikatan roh yang sama, memiliki iman yang sama kepada satu Tuhan, ya satu baptisan, dan juga satu Allah yang Esa, dan juga memiliki walaupun kita diberikan karunia berbeda-beda, tetapi itu semuanya adalah berasal daripada Allah. Kita harus melayani menggunakannya semuanya sama, dan semuanya itu diberikan untuk supaya kita semua umat-umat Tuhan tidak diambing-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Nah, barangkali itulah mungkin yang kita temukan untuk masalah definisi
kesatuan roh pada malam hari ini. Jadi memang judul sekolah sahabat kita hanya bilang kesatuan dalam kesatuan tubuh Kristus, tapi ketika kita membaca di dalam Alkitab, lebih tepat di sini sebenarnya adalah kesatuan roh, satu tubuh dan satu roh. Nah, baik, itu saja. Mungkin dari Pendeta Muda Matias Tani barangkali ada closing statement. Baik, karena pelajaran malam ini sangat penting. Kalau kita lihat baik-baik, makanya di awal tadi saya katakan ini pelajaran sepanjang 1 minggu ini sangat penting sekali. Mari saya mau bacakan saja Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16 saya bacakan. Karena ini sangat baik. Kalau kita perhatikan dengan saksama, baca dengan hati-hati, kita temukan tujuan daripada Paulus menuliskan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 ini dengan baik. Dan pelajaran malam ini sudah diringkas dalam ayat-ayat ini. Coba kita ikuti. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi dimulai dengan dan ia, Yesus yang memberikan karunia itu kepada kelompok-kelompok yang disebutkan tadi, nabi dan lain-lain. Lalu ayat 12, ini tujuannya setelah karunia itu diberikan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kalau orang tidak paham karunia itu diberikan untuk apa, maka akan beda, bukan untuk memperlengkapi tubuh Kristus, tapi yang ada adalah memecahkan tubuh Kristus. Lalu ayat 13 ini menarik. Sampai kita semua mencapai pengetahuan, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini goal yang mau dituju. Lalu ayat 14. Sehingga kalau ini sudah tercapai, maka ayat 14 itu, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, oleh permainan palsu, manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15 ini penting. Ayat 15 mari kita ingat baik-baik. Sahabat-sahabat konsep mari kita ikuti baik-baik. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala arah, segala hal ke arah Dia atau Kristus. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham karunia itu diberikan untuk apa, kita sudah tahu tujuan goal yang harus tercapai, maka ayat 15 ini harus menjadi bagian orang percaya, yaitu kasih kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kalau orang sudah kecurahan roh, maka kasih kepada Kristus itu dalam segala hal akan terarah kepada Yesus. Bukan kepada diri mencari popularitas dalam gereja. Bukan. Tapi akan menuju kepada Kristus. Dan ayat 16 ini, inilah hasil akhir yang harus kita miliki. Daripadanya lah, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jangan lupa, jemaat di Efesus di kitab Wahyu kehilangan kasih yang semula-mula. Lalu di buku Efesus ini ditekankan bahwa kasih itu harus bertumbuh pada akhirnya dalam diri setiap orang percaya. Kalau sudah ada kasih, kalau sudah ada roh, maka akan ada persatuan dalam tubuh Kristus dan hasilnya adalah memuliakan Kristus saja. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Matias Tani dan juga para hamba Tuhan yang lainnya, dan juga para umat Tuhan yang menyaksikan diskusi ini pada malam hari ini, maupun pada tayangan-tayangan yang berikutnya yang nanti akan ditayangkan di Facebook dan juga di YouTube. Baik, kita patut mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, dan memohon untuk Pendeta Muda Maro Papasitorus untuk menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan malam ini kami belajar bersama dan berdiskusi bersama-sama bagaimana Tuhan menekankan kami umat-umat-Mu dapat bersatu sebagaimana Engkau telah memberikan gambaran tubuh Kristus yang terdiri dari kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan kamilah bagian-bagian yang lainnya Tuhan. Lengkapi kami semua dengan karunia-karunia Tuhan, agar kami dapat bersama-sama bersatu di dalam memajukan, melayani umat-umat Tuhan. Berkati semua kami, konsep yang hadir
yang mengikuti tayangan ini, dan juga para pendeta-pendeta yang tim konsep yang hadir, dan bahkan yang belum sempat hadir. Pertemukan kami kembali Tuhan pada minggu depan untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih para sahabat konsep, para hamba Tuhan semuanya. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan, pada jam yang sama, pada pelajaran yang ke-8 dengan judul Kehidupan yang Dibentuk Kristus dan Perkataan yang Diinspirasikan Roh Kudus. Jadi sampai jumpa minggu depan, dan biarlah kita boleh ketemu lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya.